Asik. Pagi-pagi, yes. Waduh, luar biasa ya. Hari ini ada yang spesial. Bu Lisa bisa pagi-pagi, luar biasa. Biasa di luar. Ya, yang pertama ini ya, mengingatkan yang PR-nya yang pertemuan kita hari Jumat kemarin. Nah, itu udah dibuat belum? Terus ada yang bingung nggak? Sebelum kita hari ini lanjut, ya. Karena mungkin kalau nggak siap dibahas hari ini, kita mau bahas besok. Bentar, yang udah hadir dulu. Untuk PR-nya, ada yang masih bingung nggak? Apa sih yang harus dikerjakan? Halo, halo, halo. Ya udah jelas, Pak. Oke, Bu Yung udah jelas. Yang lainnya ini nggak? Ada yang bingung nggak? Jadi tugasnya Anda diminta untuk membuat voice recording ya yang menceritakan tentang satu latar belakang Anda gitu kan ya. Terus dua, hal yang Anda benci dari latar belakang Anda. Tiga, bagaimana bisnis jaringan atau perusahaan HDI itu bisa menjadi solusi. Empat, hasil yang telah Anda peroleh atau bagaimana perasaan Anda tentang masa depan gitu ya. Kemarin kan udah dikasih contoh tuh, kalau contohnya si Eric Ward kan dia nulisnya, Hai, nama saya Eric Ward, saya seorang pensiunan yang kurang berprestasi. Saya punya 18 pekerjaan di usia 23 tahun, dan mulai membayangkan masa depan saya yang tidak terlihat bagus. Saya malu dengan minimnya pencapaian saya dan dengan putus asa mencari suatu cara untuk sukses dalam hidup saya. Nah, terus Januari 1988 saya diperkenalkan bisnis jaringan yang kemudian mengubah hidup saya. Saya yang dulunya takut dengan masa depan kini begitu bersemangat menyambutnya. Itu yang Eric Ward ya. Kalau saya contoh ya, saya ini versi saya. Saya Ronald ya. Hari ini usia saya sudah di kepala 4 ya. Dan saya latar belakangnya dulu adalah seorang karyawan gitu ya. Dan saya melihat dengan latar belakang pekerjaan saya punya masa depan yang saya pertanyakan karena saya sudah menghitung ketika nanti saya pensiun, anak saya yang kedua itu usianya masuk di usia kuliah. Jadi saya sangat mengkhawatirkan akan masa depan finansial saya, terutama ketika saya di masa pensiun. Dan saya ingin bisa mencapai yang namanya kebebasan finansial, di mana saya tidak seumur hidup harus bekerja mencari uang. Nah, sampai kemudian saya bertemu dengan bisnis HDI, dan di bisnis ini saya melihat sebuah sistem di mana sistem ini memungkinkan saya untuk saya bisa punya masa depan yang jauh lebih baik dan membuat saya bisa punya kebebasan finansial. Nah, itu contoh ya. Kalau saya versi saya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan latar belakang Anda masing-masing, dengan impian dan tujuan Anda. Jadi pertama-tama masalahnya dulu, masalahnya apa, terus baru bagaimana bisnis HDI itu jadi solusi gitu. Pak Johan mungkin mau nambahin? Ya, enggak apa-apa. Teman-teman kalau bingung, segera konsultasi ya. Ini saya terlambat masuk, jadinya belum ada yang buat ya. Sudah ada yang buat belum? Yang Kalau sudah buat, kasih kalau jempol. Bu Lucy sudah buat, tapi masih perlu dipertajam. Oke. Ya, enggak apa-apa. Kalau yang belum buat, ini kan kebanyakan di sini orang tua kan pasti ya. Enggak apa-apa. Jadi minimal kalau anaknya lupa buat PR, jangan dimarahi yang sampai gimana ya. Karena orang tuanya kalau dikasih PR juga nggak buat. Just kidding. Ya udah, yuk lanjut baca buku. Oke, hari ini siapa yang mau bantu baca? Keahlian 4 menindaklanjuti prospek Anda. Oh, ini follow up ya. Ada yang bawa buku? Ria nih, kayaknya udah siap mau baca. Ya aku bantu Nal. Oke. Keahlian 4 menindaklanjuti prospek Anda. Masuk kamera. Di dalam MLM dikatakan nasib baik ada dalam tindak lanjut. Saya kira itu benar karena mayoritas orang di MLM tidak menindaklanjuti prospeknya sama sekali. Setidaknya bukan sebagai profesional.
Anda harus memahami beberapa konsep penting jika Anda ingin menguasai keahlian ini. Konsep pertama, tindak lanjut adalah melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Jika Anda bilang Anda akan menelpon di waktu tertentu, lakukanlah. Profesi bisnis jaringan dipenuhi berbagai orang yang bersemangat dalam 1 menit, tapi menit berikutnya hanya berdiam diri. Jalankan bisnis Anda dengan bantuan kalender fisik ataupun elektronik. Jadilah orang yang melakukan hal-hal sesuai perkataan mereka sebelumnya. Orang akan menghargainya. Saya menjual real estate setahun sebelum saya terjun dalam bisnis jaringan. Ayah saya dan mitranya memiliki sebuah perusahaan. Suatu hari, saat saya sedang berada di kantor, seorang pria bernama Chuck Aycock datang untuk rapat dengan ayah saya pukul 10 pagi. Sudah pukul 9.55, tapi ayah saya belum tiba di kantor. Saya menyapa Chuck dan berkata bahwa saya yakin ayah saya akan segera tiba. Tepat pukul 10 pagi, Chuck bangkit dan berkata, "Sudah pukul 10, tapi ayahmu belum datang. Suruh dia menelponku jika dia ingin mengatur ulang rapatnya." Saya tak dapat mempercayainya. Dia datang jauh-jauh ke kantor hanya untuk pulang 30 detik setelah waktu perjanjian. Saya bilang kepadanya, "Tuan Aycock, saya yakin beliau akan tiba di sini sebentar lagi. Anda tak perlu pergi." Kemudian ia memberikan jawaban yang takkan saya lupakan. Ia berkata, "Nak, kau bisa memilih datang telat atau terlambat. Tapi ayahmu terlambat dan waktuku sangat berharga. Katakan padanya untuk menghubungiku jika ia mau mengatur ulang jadwal rapatnya." Lalu ia pergi begitu saja. Ayah saya baru datang pukul 10:10 pagi dengan harapan dapat bertemu Chuck. Saya menceritakan apa yang terjadi. Ia sama terkejutnya seperti saya. Ayah saya memang bukan orang yang biasa terlambat atau semacamnya. Pagi itu ia memang sedikit santai dengan waktunya. Ia pun menjadwalkan ulang rapat itu. Berdasarkan pengamatan saya selama bertahun-tahun, ayah saya selalu lebih dulu datang jika ada janji dengan Mr. Aycock. Apa pesan moral dalam cerita ini? Bagi saya, pesan moralnya adalah orang lain menghargai orang yang selaras dengan ucapan mereka. Mereka juga menghargai orang yang menjunjung tinggi waktu mereka sendiri. Jika Anda mengatakan akan menindaklanjuti pada saat tertentu atau dengan cara tertentu, lakukanlah atau atur ulanglah janji Anda. Konsep 2. Satu-satunya alasan untuk memiliki penjelasan adalah dengan menyediakan penjelasan berikutnya. Saat saya memulai, saya akan mengakhiri semua penjelasan dengan mengatakan, "Bagaimana menurutmu?" Tak ada yang memberitahu saya bahwa itu salah satu tindakan terburuk. Mungkin kalimat itu terdengar wajar saat diucapkan, tapi hasilnya malah buruk. Saya meminta bantuan kepada salah seorang mentor awal saya. Ia mengatakan, "Erik, satu-satunya alasan untuk memiliki penjelasan adalah dengan menyediakan penjelasan berikutnya." Jawaban itu mengejutkan saya. Saya mengira alasan untuk memiliki penjelasan adalah agar orang itu mendaftar. Ia lalu melanjutkan, "Jika Anda menyelesaikan setiap penjelasan dengan menyediakan penjelasan berikutnya, prospek tersebut pada akhirnya akan memahami peluang bisnis dan membuat keputusan matang." Tujuan di otak saya berubah dari menggait prospek saat penjelasan pertama menjadi hanya menjaga prosesnya berjalan dengan menyediakan penjelasan tindak lanjut berikutnya. Begitu seterusnya hingga mereka mengambil keputusan. Saat saya membuat perubahan kecil, ini hasil saya meningkat dengan drastis. Tadi kita sudah membahas bagaimana secara profesional mengundang prospek Anda untuk melihat apa yang Anda tawarkan. Di akhir proses tersebut, kita melalui beberapa tahap untuk menyediakan penjelasan berikutnya, yang artinya menindaklanjuti telepon Anda. Itu adalah janji Anda berikutnya. Saat Anda menelpon, Anda akan bertanya, apa mereka telah memeriksa materi tersebut? Mereka mungkin membalas, "Tidak, aku belum memeriksanya." Atau mereka akan menjawab, "Ya sudah." Mari kita bahas bagaimana Anda akan menyediakan penjelasan berikutnya untuk kedua kasus tersebut. Jika mereka menjawab tidak, mereka tak sempat. Anda perlu menahan diri agar tidak terlihat kecewa karena kurangnya keinginan mereka untuk melanjutkan proses.
Mungkin ini terdengar lucu, tapi banyak orang langsung menegur prospek mereka dengan berkata, "Seingat saya, Anda bilang pasti akan melihatnya." Tentu saja, ini tak akan membantu membangun hubungan baik yang tengah Anda kembangkan. Cara terbaik untuk menanggapinya adalah tidak apa-apa. Saya mengerti kalau Anda terkadang sibuk. Kapan pastinya? Anda pasti bisa melakukannya. Sekarang Anda mungkin bilang kata pastinya sedikit berlebihan. Namun saya sudah menggunakan itu selama berpuluh-puluh tahun dalam proses tindak lanjut ini. Saya melakukannya karena itu berhasil. Dalam kasus apapun, gunakan bahasa apapun yang Anda suka untuk menyediakan penjelasan di lain waktu dan menjalani beberapa tahap yang sama demi mendapatkan komitmen prospek. Saat Anda sudah mendapatkan komitmen mereka, termasuk tanggal dan waktu menelpon berikutnya atau penjelasan berikutnya, tutuplah telepon dan hubungi mereka sesuai waktu yang Anda sepakati. Jika Anda menelpon mereka sesuai waktu yang disepakati, dan mereka belum juga memeriksa materinya, ulangi terus proses itu hingga mereka melakukannya. Ingatlah, mereka yang membuat janji, Anda menjadi profesional dengan menindaklanjuti hal-hal yang Anda katakan sebelumnya. Jika Anda menelpon prospek Anda dengan mengatakan ya, mereka sudah memeriksa materinya. Anda akan menanyai mereka beberapa pertanyaan cerdas. Pertama, Anda jangan bertanya, bagaimana menurutmu? Kalimat ini hanya memicu bagian otak prospek yang kritis untuk muncul dengan jawaban penolakan. Mencoba terdengar cerdas. Pertanyaan tindak lanjut terbaik yang saya gunakan adalah, menurutmu bagian mana yang terbaik? Pertanyaan ini akan mengantarkan Anda ke arah yang sangat positif dan memberikan petunjuk pada Anda mengenai tingkat minat mereka. Jika mereka mengatakan produknya, berarti penjelasan Anda selanjutnya mungkin yang berkaitan dengan produk tersebut. Jika mereka bilang kebebasan finansial, mungkin penjelasan Anda selanjutnya berkaitan dengan peluang bisnis. Pertanyaan bagus lainnya yang bisa ditanyakan adalah, dari skala 1 hingga 10, 1 berarti tak berminat sama sekali dan 10 berarti siap untuk memulainya, Anda berada di skala mana? Dengan pertanyaan ini, semua skala di atas 1 berarti bagus. Skala di atas 1 menyiratkan mereka mempunyai minat. Biasanya Anda akan mendapat jawaban seperti skala 5 atau 6. Berapapun skala yang mereka sebutkan, yang Anda harus lakukan adalah bertanya pada mereka tentang bagaimana Anda dapat menolong mereka untuk mencapai skala lebih tinggi. Biasanya jawaban mereka akan sejalan dengan bagaimana mereka menjawab pertanyaan. Menurutku, bagian mana yang terbaik? Jika jawaban mereka sangat positif dengan skala yang agak tinggi, Anda dapat langsung menuju ke proses penutupan. Akan dibahas di bagian berikutnya. Jika jawaban mereka bukan lampu hijau yang jelas, Anda hanya perlu menjadwalkan agenda penjelasan berikutnya. Mereka mungkin ingin mencoba produknya, jadi Anda membantu mereka untuk melakukan itu dan mengatur tanggal lanjutan. Waktu untuk menelpon mereka dan memeriksa pengalaman mereka, penjelasan berikutnya. Mereka mungkin ingin memahami sistem pembagian bonus. Untuk itu, atur waktu agar dapat bertemu dengan meninjaunya. Penjelasan berikutnya. Mereka mungkin ingin membahasnya dengan pasangan mereka. Untuk itu, berikan mereka materi yang bisa mereka bawa pulang untuk dibahas dengan pasangan mereka. Lalu, atur tanggal dan waktu Anda untuk menindaklanjuti pemaparan berikutnya. Apapun jenis kasusnya, jangan pernah selesaikan satu penjabaran tanpa menyediakan penjabaran berikutnya. Jangan pernah. Jika Anda melakukan itu, tamat sudah. Itulah yang terjadi pada saya pada awalnya. Saya akan meminta seseorang melihat peluang bisnis. Saat mereka selesai melakukannya, saya lalu berkata, jadi bagaimana menurutmu? Mereka biasanya akan bergumam, akan kukabari nanti, atau aku akan beritahu nanti, atau aku perlu waktu untuk memikirkannya, atau kalimat sejenisnya. Kemudian, mereka menghilang. Saat saya mencoba menghubungi mereka kembali, saya malah mengganggu mereka. Semuanya terasa tidak nyaman. Saat saya berubah menjadi tidak pernah menyelesaikan satu penjabaran,
Sebelum menyediakan penjabaran lanjutan, segalanya berubah menjadi lebih baik. Saya menjadi profesional, saya memegang kendali. Prospek menjadi lebih menghormati saya dan juga peluang bisnis. Semua ini terjadi dari satu perubahan kecil pada pola pikir. Konsep 3, dibutuhkan sekitar 4 hingga 6 proses penjelasan agar orang awam mau bergabung. Beberapa orang tidak paham bahwa satu-satunya alasan adanya penjabaran adalah menyediakan penjabaran lanjutan. Akibatnya, mereka terlalu menekan prospek dan diri mereka sendiri. Dalam kebudayaan MLM, beberapa iya, beberapa tidak. Lalu kenapa? Berikutnya, beberapa orang langsung memaksa prospek saat itu juga, dan jika prospek tidak segera bergabung, mereka berlalu dan tidak pernah menindaklanjuti. Dalam banyak kasus, mereka melangkah lebih jauh dengan sikap mereka yang merusak hubungan dengan prospek. Para profesional memahami bahwa dibutuhkan 4 hingga 6 proses penjelasan bagi prospek agar mau bergabung. Tujuan mereka adalah memberikan pendidikan dan pemahaman. Sulit untuk mendidik seseorang dalam sekali penjelasan. Jadi, mereka membawa prospek mereka dari penjelasan satu ke penjelasan lainnya. Mengetahui penjelasan itu pada akhirnya merasuki pikiran prospek mereka. Melalui proses itu, mereka juga memperkuat hubungan dengan prospek. Mereka mempererat persahabatan, itu membantu membangun kepercayaan dan orang menikmati bekerja dengan orang yang mereka sukai. 4 hingga 6 penjabaran adalah angka rata-rata. Itu artinya untuk setiap orang yang bergabung setelah penjelasan pertama, akan ada satu orang yang membutuhkan lebih dari 10 penjelasan untuk bergabung. Anda tak pernah tahu, beberapa orang terbaik di bisnis jaringan menjadi prospek selama bertahun-tahun sebelum mereka mengambil keputusan untuk bergabung dalam peluang bisnis. Jaga unsur mendesak Anda, tapi tetaplah bersabar. Konsep 4, persingkat penjelasan demi hasil yang lebih baik. Si peniru mengajak seseorang bergabung hanya sekali dan berlalu begitu saja. Si amatir mengajak seseorang mendaftar melalui beberapa penjelasan dalam waktu panjang. Para profesional memperpendek penjelasan mereka sesingkat mungkin. Orang-orang sibuk. Banyak hal terus-menerus mendistraksi hidup mereka. Saat Anda mendekati mereka untuk mengamati hal baru, jagalah minat mereka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menumpuk beberapa penjelasan sedekat mungkin. Jika Anda santai, Anda mungkin memulainya dengan mengajak mereka menonton video. Lalu beberapa minggu berikutnya, meminta mereka mendengarkan panggilan konferensi. Sebulan kemudian mengajak mereka untuk menghadiri seminar internet. 1 bulan berikutnya, mengundang mereka untuk mengikuti percakapan grup dengan Anda dan distributor Anda. Proses lamban ini terhitung sulit karena antara setiap penjabaran, prospek cenderung teralihkan oleh kesibukan. Rasanya seperti hampir memulai dari awal setiap saat. Sebaliknya, jika Anda meminta mereka menonton video, lalu bergabung dalam konferensi via telepon, mencoba produk, lalu mengikuti seminar internet, ikut dalam percakapan grup 4-6 mata, datang ke pertemuan langsung, atau kombinasi penjabaran apa saja yang digunakan di perusahaan Anda, dan lakukan itu semua dalam 1 minggu. Anda memberi mereka peluang untuk sungguh memikirkan bagaimana ini dapat mengubah hidup mereka. Pertanyaan dan keberatan. Dulu aja, Cik. Stop ini dulu aja. Ya. Ya. Oh, sama Sari. Oke, mungkin ada ini. Ini penting banget ya, penting banget dan menurut saya materinya cukup berat. Tapi menarik ya, kalau ini betul-betul dipahami, menurut saya ini powerful banget ya. Saya sendiri di reminder banyak, aku masih banyak yang belum aku lakukan ini. Oke, mungkin dari teman-teman dulu ada yang mau disampaikan, ada mungkin dapat sesuatu, bagian mana yang ini, yang Anda merasa dapat sesuatu, mungkin Anda mau sharing, atau ada mungkin yang Anda bingung dan ingin ditanyakan.
Ya. Ya, Bu Vero. Eh? Oh, kepencet. Oke. Dari Bu Yung Yung mungkin ada yang mau disampaikan dari yang dibaca tadi? Bu Naning dapat sesuatu Itu apa? pertanyaan ya, Iya, Kak ya. Ronald. Mm-mm. Yang di konsep 2 itu satu-satunya alasan untuk memiliki penjelasan adalah menyediakan penjelasan berikutnya. Itu maksudnya seperti gimana? Penjelasan ini kan bisa diterjemahkan presentasi gitu loh. Jadi ya nggak cuma sekali presentasi terus habis itu udah. Tapi kita sebetulnya harusnya udah memikirkan untuk what's next-nya tuh pertemuan berikutnya nih apa gitu loh. Bahkan kalau tadi sebetulnya ya ini kan satu rangkaian yang mestinya dibaca semua, jangan sepotong. Tapi mulai dari konsep pertama ya toh. Konsep pertama ini mestinya tentang komitmen ya. Terutama masalah komitmen waktu. Jangan sampai kita datang terlambat. Tapi usahakan bisa datang lebih awal gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan apa ini kan pengalaman yang sangat-sangat membekas banget ya. Ini budayanya kalau apalagi hubungannya misalnya kalau di luar negeri itu ya hubungan sama orang Jepang gitu ya. Ini benar-benar mereka tuh harus on time banget gitu ya. Terlambat 5 detik aja mereka udah gelisah. Nah, ini kita mesti membangun itu. Sebetulnya dengan membiasakan diri tepat waktu, itu kita juga sudah membiasakan diri untuk mulai jadi orang yang konsisten, yang punya integritas. Mengatakan ya untuk ya, mengatakan tidak untuk tidak. Kalau datang ya datang, kalau enggak ya enggak. Kalau sudah janjian jam 10, ya janjian jam 10, bahkan sebelum jam 10 udah datang duluan gitu ya, udah siap. Terus satu-satunya alasan untuk memiliki penjelasan adalah dengan menyediakan penjelasan berikutnya. Ini kan berarti tadi kita sudah siap ya. Begitu presentasi itu sebetulnya di sini di kepalanya kita tuh udah langsung menyiapkan ini next-nya apa. Nah, jadi bukan kita berharap. Jadi kebanyakan gini ya, kesalahan seperti yang saya alami dulu ketika awal, berpikirnya itu bahwa ketemu orang sekali, presentasi sekali, langsung closing gitu ya. Langsung closing, langsung ambil paket, dan berarti saya selesai gitu ya. Berarti saya sukses gitu. Kalau enggak yang sekali langsung ambil paket, berarti saya enggak sukses. Nah itu saya dulu kayak gitu, itu salah. Nah, eh, ini kan juga, jadi gini, ketika kita presentasi, ya, sebagaimana yang sudah diajarkan di pos, maka ketika kita melakukan closing, ya kan sudah diajarin kan gimana dari penjelasan saya apa nih yang menarik gitu ya. Hal positif apa nih menurutmu yang kamu dapetin dari penjelasan aku gitu kan. Terus misalnya ya oke, menarik sih. Nah kan kita langsung jadi diajari closingnya kan. Oke, kalau gitu bolehkah saya pinjam KTP-nya untuk saya bantu registrasinya? Orangnya mungkin beberapa kaget gitu ya, ada yang kaget. Ada yang langsung diserahkan, ada juga yang kaget. Nah, kalau yang kaget, tapi kayaknya belum sekarang deh. Misalnya gitu ya. Maka kita tahu, itu berarti kita perlu harus langsung segera menindaklanjuti langkah berikutnya apa nih. Oke, mungkin nanti kan setelah ini kita mau bahas keberatannya gitu ya, pertanyaan keberatan. Tapi kemudian kan misalnya kita bisa apa? Pinjamkan atau berikan digital infopack atau mungkin infopack fisik gitu ya. Bagi yang belum tahu infopack itu apa sih? Nah, contoh meminjamkan buku ya, meminjamkan buku itu bagi beberapa orang saya mengalami cukup efektif gitu ya. Saya sendiri termasuk orang yang joinnya karena dipinjami buku. Coba dulu ya, saya nggak pernah dipinjami buku cash flow kuadran. Berarti Anda sampai hari ini tidak akan pernah lihat Ronald ada di HDI. Saya adalah orang yang terclosing karena cash flow kuadran. Nah, saya pernah ngalami juga ada orang yang awalnya ketika saya ceritain nggak terlalu yakin, tetapi ketika saya pinjamin buku Rahasia Kekayaan Alam dan beliaunya membaca, itu membuat beliaunya menjadi yakin gitu ya dengan apa yang dituliskan di buku Rahasia Kekayaan Alam. Atau buku lain yang bisa Anda pakai itu ada buku Miracle of Honey.
itu juga bisa dipakai untuk infopack gitu ya. Kalau digital infopack hari ini banyak ya. Anda juga bisa memberikan video-video, Anda coba lihat di HDI Family Internasional. Di situ Anda lihat di bagian live, itu ada banyak video-video yang bersifat penjelasan kaitan produk HDI dengan penyakit gitu ya. Misalnya contoh, orang ini penyakitnya gagal ginjal dan dia nggak yakin gitu loh. Ini beneran ya? Maksudnya konsumsi produk HDI aman nggak sih? Aku ini soalnya punya gagal ginjal gitu ya. Atau dia punya autoimun. Nah ini kan beberapa kali sering ngadepin ya. Loh, ini kan produk HDI bagus untuk imun. Lah saya itu autoimun loh. Apa nggak bahaya ta gitu ya. Nah, di situ nanti ada ya di HDI Family Internasional itu yang bahas soal autoimun atau soal gagal ginjal atau soal diabetes atau bahkan pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu aku nih diabetes loh, benerankah Clover Honey itu aman untuk diabetes? Nah, itu di situ ada. Gitu ya. Itu Anda bisa berikan. Ini aku ada video YouTube bagus yang bahas tentang pertanyaan kamu. Nah, di sini kan tadi diajaran ya. Kapan pastinya kamu bisa menonton, gitu ya? Kapan pastinya bisa menonton? Coba kamu lihat jadwalmu deh. Kamu kira-kira bisa nonton videonya kapan? Nanti aku ini ya, misalnya dia jawab, oke deh, coba aku Kemis ya. Kemis nanti aku lihat deh. Oke, kalau gitu hari Jumat aku akan kontak kamu ya. Nah, itu what's next-nya. Jadi kita langsung tahu gitu loh. Oh, berarti pertemuan berikutnya sama dia ini hari Jumat. Nah, itu kita masukkan di agenda. Gitu ya. Jadi, nah, kemudian yang saya garis bawahi, nah di sini yang saya kasih tanda seru di buku saya, itu pentingnya sikapnya. Sikapnya kitanya jangan sampai salah gitu ya. Misalnya kayak tadi, apa namanya, ketika misalnya nih, kita kan tadi sudah janjian, hari Kamis dia janji mau dengerin videonya gitu ya. Terus kita mungkin Kamis itu kalau mau reminder atau mungkin Jumatnya gitu ya untuk kita make sure janjinya gitu ya. Gimana kemarin misalnya sama Bu Yung Yung gitu ya. Bu Yung Yung, gimana kemarin hari Kamis sudah jadi sempat ditonton videonya? Oh iya Ron, waduh sorry banget. Aku kemarin repot banget, nggak bisa nonton. Nah itu ya, di sini kan sudah diceritakan. Yang penting responnya kita nih, jangan langsung cemberut. Ya Bu Yung Yung gimana sih kan katanya Jumat, sorry, katanya kan Kamis janjinya mau nonton. Nggak gitu ya, tapi tetap ramah, tetap senyum dan oh nggak apa-apa. Mungkin Bu Yung Yung kan lagi repot ya, kemarin mungkin tokonya pas lagi rame. Nggak apa-apa Bu, kalau hari ini atau Sabtu, kira-kira Ibu mungkin ada waktu agak longgar untuk nonton videonya kah? Gitu. Nah, itu yang saya kasih tanda seru di buku saya, karena respon itu yang penting gitu ya, supaya nggak membuat hubungannya itu menjadi rusak gitu ya, yang seringkali membuat hubungannya menjadi rusak itu kan karena kitanya yang responnya dengan tadi ya langsung yang berubah raut wajahnya langsung berubah gitu kan, langsung terlihat kecewa, nada suaranya juga terlihat kecewa gitu ya. Nah, bahkan di sini yang saya garis juga bawahi, ulangi terus proses itu hingga mereka melakukannya. Jadi contoh nih, Bu Yung Yung janji, oh ya udah Ron, enggak apa-apa deh, nanti hari Jumat deh aku hari ini aku lihat videonya deh, gitu ya. Sabtunya saya tanya lagi gitu kan, Bu Yung Yung gimana? Kemarin sudah jadi bisa nonton videonya? Wah, sorry ya Ron, aku kemarin juga repot gitu ya. Nah itu juga kitanya tadi sabar terus gitu ya sampai prosesnya mereka melakukan gitu ya. Terus tadi ini ya, berikan pertanyaan-pertanyaan positif gitu ya. Jangan pertanyaan yang terlalu terbuka, tapi yang sudah ngarah ke positif. Sampai misalnya nih suatu hari Bu Yung Yung akhirnya sudah benar-benar bisa nonton videonya. Gimana Bu Yung Yung? Dari penjelasan Dokter Ivan di video tersebut, bagian mana yang menurut Bu Yung Yung itu menarik? Dapat sesuatu yang positif apa dari video tersebut? Ya, hampir sama dengan dunia nyata saat menjalankan bisnis ini, Pak Sasbron. Ya, otomatis Pak Sasbron, loh ini juga dunia nyata loh. Jadi sama, bukan hampir sama. Gitu ya. Terus mungkin tadi kalau dikasih contoh ya, misalnya mau pakai skala. Bu Yung Yung, kalau skala 1 sampai 10, skala 1 itu berarti Anda apa tadi?
Skala 1 itu mana tadi? Oh, skala 1 itu berarti tidak berminat sama sekali dan skala 10 berarti siap untuk memulai. Menurut Bu Yung Yung, Anda ada di mana? Yaitu tapi pertanyaan saya mungkin terlalu formal ya. Nanti perlu dirubah kata-katanya, tapi intinya kita terus mengarahkan terus gitu loh. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah menjadwalkan di agenda penjelasan berikutnya. Penjelasan berarti pertemuan ya. Pertemuan ini bisa bersifat on-site, juga bisa bersifat online. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, ada online, ada on-site. Tapi yang penting kita tuh selalu what next-nya tuh apa? Ya, perjanjian kita berikutnya nih kapan? Ya, dan kita sudah nyiapin kita mau apa? Gitu ya, langkah-langkahnya. Oke, terus konsep ketiga ya dibutuhkan sekitar 4 hingga 6 proses penjelasan ya. Jadi seringkali gini, tadi kan saya cerita. Saya sendiri salahnya adalah berpikir bahwa pertemuan satu kali langsung closing. Padahal ternyata realitanya rata-rata orang itu butuh 4 sampai 6 kali pertemuan ya, baik bersifat fisik maupun online sampai akhirnya orang itu mantep, yakin dan akhirnya baru join gitu ya. Yang sudah join pun, nah ini ya, yang sudah join pun itu butuh proses follow up gitu ya. Sebetulnya bab ini kan ngomong soal join, soal follow up. Jadi bukan cuma kepada orang yang akhirnya mau join, tapi juga yang akhirnya mau jalan gitu ya. Itu butuh pertemuan-pertemuan. Ya, misalnya lagi mereka udah akhirnya mereka memutuskan untuk beli produk dulu gitu ya. Maka what's next-nya apa? Oh, what's next-nya? Oke, Bu Naning, hari Rabu besok produk yang Ibu pesan itu diperkirakan kan akan sampai. Ya, nanti mungkin kalau nggak hari Kamis atau hari Jumat, Ronald telepon Ibu lagi ya. Nanti Ronald izin reminder untuk konsumsi produknya ya Bu Naning. Gitu. Jadi what's next-nya ya 2 hari, kemudian 7 hari gitu ya. Setelah pertemuan itu 7 hari berikutnya saya sudah menjadwalkan untuk mungkin saya bisa bertemu Bu Naning lagi atau saya minimal bisa menghubungi Bu Naning lagi. Ya, tujuannya apa? Pertemuan berikutnya yang 7 hari setelah 2 hari tadi, saya ingin mendapatkan feedback bagaimana respon atau apa manfaat yang sudah Bu Naning rasakan ketika Bu Naning sudah selama seminggu ini konsisten atau rutin konsumsi gitu ya. Gimana Bu Naning? Ada apa nih yang sudah dirasakan? Mungkin tidurnya jadi lebih enak kah? Atau badannya bisa lebih seger? Atau apa nih Bu? Gitu ya. Pertanyaannya juga tadi ya positif gitu. Nah ini saya juga garis bawahi membantu membangun kepercayaan dan orang menikmati bekerja dengan orang yang mereka sukai. Saya juga seringkali menggunakan strategi memberi ya. Jadi kadang-kadang ketika saya mau follow up gitu ya, saya bawain sesuatu. Nggak selalu ya, nggak selalu. Dan juga sesuaikan dengan budget. Ya, sesuaikan dengan budget. Kadang-kadang saya mau bawain sesuatu gitu ya. Misalnya entah itu apapun lah. Mau roti boleh, mau buah boleh, mau apa. Misalnya kita tahu oh dia punya anak. Sometimes kalau pas memang lewat ya, memang bisa. Mungkin Anda bisa punya mainan anak itu juga boleh gitu ya. Karena tadi membangun kepercayaan, membangun kedekatan gitu ya. Kemudian yang terakhir persingkat penjelasannya gitu ya. Jadi mungkin sambil langsung ini maksudnya jadi temponya antara satu dengan yang lain pertemuannya follow up-nya ini tuh, nah ini terutama gini ya, terutama kalau kita sudah punya orang yang join dan siap untuk mulai mencoba menjalankan bisnisnya. Nah, jadi ini dua follow up yang berbeda ya. Kalau saya follow up konsumen itu prinsipnya adalah 277. Ya, 277 itu 2 hari setelah dia beli atau dia terima produknya, 7 hari kemudian setelah saya hubungi dan 7 hari sebelum produknya habis. Nah, itu 277 untuk konsumen. Tetapi kalau untuk orang yang mau aktif jalan ya, yang mau aktif jalan itu intens ya. Itu intens banget. Minimal setiap hari sekali. Minimal ya.
sambil ini ya, apa namanya, dijaga ritmenya dan dijaga ininya, apa namanya, hubungannya, gitu ya. Maksudnya gini, terutama kalau ini perbedaan lawan jenis, ya, maka ya kita lihat-lihat juga untuk, apalagi kalau masih baru ya, kalau masih baru kan mungkin kontaknya juga kita usahakan di jam-jam yang nggak menimbulkan apa ya, mungkin saya agak kesulitan menemukan kata-katanya, tapi supaya hubungannya masih bisa enak, gitu ya, terutama kalau beda lawan jenis, gitu ya. Misalnya saya eh, untuk awal-awal ya menghindari untuk menghubungi eh, misalnya rekan kerja saya yang aktif wanita di jam-jam yang terlalu larut malam gitu ya. Let's say di atas jam 9 atau di atas jam 10 malam gitu ya. Tapi beda kalau itu sudah eh, jadi mungkin orang aktif yang sudah levelnya orang kunci atau leader, nah itu mungkin beda ya. Tapi kalau sama orang baru, ya saya menjaga gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah intensnya ya. Begitu kita punya, nah kesalahan saya di awal-awal dulu, ketika punya orang aktif itu nggak ditempel ketat ya, nggak ditempel ketat. Jadi kontaknya mungkin yang hari ini kontak, terus mungkin habis itu dibiarin seminggu 2 minggu gitu ya. Tahu-tahu hilang, tahu-tahu udah gone with the wind, udah nggak bisa dikontak lagi gitu ya. Jadi kalau terutama kalau di awal-awal itu harus intens gitu ya. Ya, misalnya biasanya kan kalau di awal misalnya nih orangnya itu mau jalan. Apa yang saya lakukan? Maka pertama-tama saya akan memberikan basic training dan saya mulai dari training produk gitu ya. Misalnya contoh Bu Angelin. Nah, Bu Angelin ini untuk awal Bu, kita mulai dari pengetahuan produknya dulu ya Bu. Nah, di awal ini saya ada video YouTube yang membahas tentang produk-produk HDI. Nah, ini ya saya berikan ke Ibu. Ibu bisa nanti ditonton. Bu Angelin kira-kira bisa mungkin menurut Ibu pastinya Ibu bisa tonton hari ini atau besok Bu. Nah, misalnya Bu Angelin bilang, oh, hari ini saya bisa, Pak. Oke, kalau gitu besok saya hubungi Bu Angelin lagi ya, Bu. Saya mungkin ingin tahu nih apa yang Ibu dapatkan dari video yang Ibu tonton nanti. Oke, itu ya, Bu. Nah, besoknya saya telepon. Kalau bisa ketemu, ketemu. Tapi minimal saya telepon. Bu Angelin gimana? Dari video penjelasan produk yang kemarin Ibu sudah tonton. Nah, bagian mana, Bu, yang menurut Ibu menarik sekali? Wah, itu loh Pak, saya tuh baru tahu ya. Ternyata produk lebah itu banyak ya. Nggak cuma clover honey, nggak cuma madu aja. Ya, betul Bu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu. Terus setelah dari training product knowledge gitu ya, saya sambil mulai buat janji untuk pendampingan. Nah, Bu Angelin, ini langkah berikutnya Ibu sambil belajar presentasi, sambil saya mau dampingi Ibu. Nah, coba Bu, Ibu kira-kira lihat agenda Ibu, Ibu bisa meluangkan waktunya kapan? Gitu. Nah, sambil pendampingan, setelah selesai pendampingan, biasanya yang saya lakukan adalah pertama-tama saya menjelaskan kembali lebih dalam lagi soal bisnis HDI dan membantu dia untuk segera punya target. Gitu ya, segera punya target. Jadi supaya dia lebih ngerti lagi apa sih yang harus saya lakukan. Gitu. Oke. Mungkin itu agak panjang banget tapi semoga menjawab pertanyaannya Bu Yung Yung tadi ya. Jawab nggak Yung? Oh. Oke, Pak Ronald. Jawab tadi. Ya, oke. Mungkin Cik Tia mungkin mau menambahkan? Ya, Bu Naning. Oke. Ya, oke. Tadi ya kalau apa itu kita bertemu singkatnya saya kaitannya dengan meninggalkan infopack lalu memfollow up lagi kan infopack ini Yes. Diambil lagi, Bu. Jangan sampai dikasihkan. diambil lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita bukan misalnya ya, ini benar-benar saya menemukan ya. Sudah ditinggalin infopack, ditanya bagaimana? Pernah saya belum saya baca gitu ya. belum. Terus apa itu video juga? Oh, belum. Nah, ada saatnya kan kita harus berhenti juga ya. Ya, Ada saatnya ya, harus berhenti juga. ya. Walhasil kan itu artinya ya akhirnya hilang gitu aja. Ya. Demikian juga dengan Yang hilang apanya? Infopack-nya hilang.
apa itu ya akhirnya kan tidak dilihat lagi karena udah diingetin lagi kan apa itu nggak dilihat. Yang kedua juga misalnya buku itu akhirnya kan sampai menjadi HM kah atau hilang kah atau apapun itu juga kejadian. Waduh, bukunya hilang. Karena kenapa? Karena orangnya sudah tidak bisa dikontak lagi atau bagaimana? Masih bisa dikontak karena tapi hasilnya kan ya belum. Saya misalnya sudah sampai halaman berapa, bisakah kita bicara gitu? Belum. Terus oke, mau dibaca kapan gitu? Oh besok kalau apa itu saya pas istirahat kantor. Oke, boleh lusa saya bicara lagi. Oh ya, nanti belum gitu. Akhirnya ya gimana lagi ya? Saya harus apa lagi sebentar. ya? Ini Bu Naning tujuannya lebih ke produk apa ke bisnis? Yang apa itu yang pernah saya buat itu satu, itu produk ya. Produk akhirnya itu saya punya alasan, untungnya buku bisa kembali, punya alasan untuk mengambil buku itu karena mau dipinjam lagi orang lain gitu. Dan itu tanpa dibaca. Lalu yang kedua karena orangnya pernah merasa tertarik untuk menjalankan usaha ya, saya tinggali buku itu tapi ya itu nggak dibaca gitu loh. Oke, Bu, gini. Jadi buat teman-teman semua juga ya, kita tuh punya dua pintu besar sebetulnya ya, produk dan bisnis. Lebih mudah atau paling mudah itu masuknya dari pintu produk ya. Pintu bisnis itu biasanya lebih jarang ya, lebih banyakan itu masuk dari pintu produk. Saya nggak tahu di sini mungkin di sini teman-teman semua yang hari ini join dibaca buku. Saya pengen tahu dong yang join awalnya karena bisnis. Nah, coba boleh kasih jempol. Yang join awalnya karena bisnis, bukan karena produk. Loh, nggak ada. Cuman saya aja. Oh, Cik Kim bener. Cik Kim join karena bisnis, bukan karena produk. Boleh open mic? Enggak, yang saya pengen tahu yang join karena bisnis. Oh, awal-awal ya, berarti Awal-awal. Ya, produk. Bukan. Ya, pengen tahu yang joinnya karena bisnis, bukan yang karena produk. Ada nggak? Nah, berarti di ruangan ini yang join karena, Pak Sasbron karena bisnis, bukan karena produk ya. Jadi artinya Pak Sasbron boleh dikatakan nggak peduli produknya apa, yang penting bisnisnya bagus. Setuju nggak? Halo, Pak Sasbron boleh mungkin kalau bisa open mic. Bener nggak? Bahwa pokoknya nomor satu yang dilihat bisnisnya dulu, produknya baru belakangan Bapak lihat. Ya kok karena itu masa COVID. Oke, sebentar, saya belum nyambung. Masa COVID itu maksudnya produknya menarik untuk imun atau ini produknya menarik untuk dijual? Yang mana nih? Produknya menarik untuk dikonsumsi atau produknya menarik untuk dijual? Yang mana? Oh, karena background saya melatih tidak bisa latihan. Jadi ini ya, oke, thank you. Berarti saya butuh kegiatan gitu ya? Dulu saya kan backgroundnya melatih ya, bagian ekstrakurikuler di sekolah, di kampus gitu. Memang pada waktu itu saya hampir full sih di melatih, artinya hampir 10 sampai 15 sekolah yang saya pegang. Oke. Gitu. Untuk mencukupkan kebutuhan. Cuman karena masa COVID kita nggak bisa tatap muka. Ya, nggak bisa melatih. Artinya kita nggak ada penghasilan kok. Oke, good. Ya, oke. Dewi menawarkan bisnisnya, saya bergabung. Oke. Hari ini juga masih bertahan istilahnya. Oke, gitu, good. Berarti saya, Pak Sasbron, ya toh Pak Johan, itu kami bertiga joinnya karena bisnis gitu ya.
Tapi yang lainnya joinnya karena produk. Makanya pintu masuk lewat produk itu lebih mudah gitu ya, lebih banyak orangnya. Buktinya di ruangan ini juga lebih banyak. Nah, kalau produk ya ini Bu Naning mungkin harus pahami beberapa hal. Yang pertama, prinsipnya orang itu beli karena butuh gitu ya. Beli karena butuh. Kemudian yang kedua, Ibu perlu pahami decision maker-nya siapa nih? Gitu ya, decision maker-nya siapa? Nah, kita perlu ketemu dengan si sang decision maker. Kalau nggak ketemu-ketemu decision maker-nya, ya akan selalu mentah terus. Paham nggak, Bu? Kebayang nggak, Bu? Kebayang ya? Terjawab ya? Jadi ya, nggak apa-apa. Yang Ibu lakukan itu nanti tinggal Ibu pertajam lagi. Ya, jadi apa namanya, makanya kan kita diajari untuk awal tuh prospecting dulu supaya bisa bisa screening ini nih kondisi keluarganya tuh kayak apa, kondisi orangnya kayak apa, apakah ada mungkin keluhan penyakit tertentu kah, anaknya berapa, usianya berapa. Jadi dari situ kita langsung bisa membaca kebutuhannya dia gitu ya. Nah, tinggal orang ini sudah sadar belum dengan kebutuhannya gitu ya. Dan ada orang yang sudah sadar, ada yang belum. Kalau belum berarti kan perlu diberikan penjelasan supaya orang itu menyadari kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya tadi decision maker-nya siapa, ya, kemampuan belinya seperti apa, itu juga perlu kita pelajari. Paham ya, Bu? Oke? Ya wis. Terjawab ya pertanyaannya ya. Ya, jadi jadi gini loh, sambil Ibu meminjamkan infopack itu kan karena kita butuh untuk pertemuan berikutnya. Tapi di pertemuan berikutnya itu ya kita sambil screening gitu loh, sambil cari informasi. Nah tuh, Mbak Danis ya, know your customer, kita konsultan bukan sales ya. Thank you. Mbak Danis mungkin mau say something? Suara saya kedengeran? Dengeran? Oke, saya nambahin aja ya. Tadi ya itu yang dilakukan seperti yang di-sharingkan sama Pak Ronald itu sudah sangat oke. Tapi ingat teman-teman, setelah kita ini sudah berusaha, ya kan? Kalau memang entah itu orang itu belum mau atau memang belum bisa. Tapi ingat ya, ini tidak dilakukan satu kali. Tadi kan Pak Ronald sudah ceritakan, gimana caranya cari decision maker-nya. Ini kita berusaha dulu. Kalau memang sudah berusaha, ya kan, mungkin sudah 2-3 kali ditemui, 4 kali mungkin, ya kan, orangnya masih belum mau, ya infopack-nya diminta, buku RKA-nya diminta. Kadang-kadang, ya, saya ngelihat itu kejadian, tapi sekali lagi teman-teman jangan merasa bagaimana ya, karena saya pun dulu pernah ngalami. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh karena takut tertolak tanpa disadari, karena kita tuh takut ditolak, ya. Pada akhirnya tuh kita biarkan, kita nggak berani untuk ngambil barangnya, ya kan? Jadi akhirnya apa? Itu tadi yang ditanyakan sama Bu Naning, akhirnya kok hilang? Iya ya, karena nggak diminta, ya kan? Contoh hari ini kan kita punya katalog, mungkin kita punya daftar penyakit, ya kan? Udah buku RK-nya tukerin katalog gitu loh, atau Yes. apapun yang memang kita tinggalkan, tapi RK-nya ya diambil dong. Lumayan loh, RKA 70.000 loh, ya kan? Masa terus RKA kita sebar nggak diambil? Itu kan kita bisa bermanfaat untuk yang. Jadi jangan takut, tapi ingat ya teman-teman, bukan satu kali. Jadi maksudnya satu kali, wah orangnya nggak mau, langsung diminta. Jangan. Tadi yang dilakukan Pak Ronald itu sudah benar. Ya kan? Coba cari decision maker-nya siapa nih, pengambil keputusannya. Oh, kadang-kadang kan gini kan, oh aku tanya suamiku, coba ditemui suaminya. Ya kan? Tapi kalau memang sudah ditemui suaminya, ternyata memang itu hanya alasan. Kan banyak tuh teman-teman, ya, hanya alasan. Ya, sebetulnya hanya alasan untuk nolak kita aja. Ya sudah, ya kan? Disitulah kita ini berlatih, belajar berjiwa besar, ya kan? Tapi ingat, itu pun bukan penolakan, karena kadang-kadang waktunya belum pas aja. Ya, banyak kok teman-teman. Saya tuh
kemarin Pak Ronald, saya kemarin kan sempat ngobrol juga cukup panjang sama Pak Ronald. Pak Ronald cerita, aku tuh punya temen SMP, ya kan? Itu prospeknya kapan dong? Dari Januari 2021. Ya, bayangin teman-teman, Januari 2021, ya kan? Tapi jangan ditungguin, ya udah, pokoknya kalau orang nggak Yes. mau, kita pindah dulu, ya kan? Akhirnya kena juga kan? Baru Bahkan kemarin closing Pak Ronald tanggal kalau nggak salah 30 Agustus 2024. tapi belinya paket ya Pak ya. Kemurahan Tuhan. Nah itu. Jadi maksud saya itu loh teman-teman. Jadi kalau memang sudah kita 1-2 kali ya kan yang disarankan sama Pak Ronald ya kan, kita cari dulu nih pengambil keputusannya siapa dan kita sudah temui masih belum, tidak apa-apa. Makanya ini jalan terakhir. Terima kasih waktunya ya. Nanti kalau misalnya butuh produk HD ya kan atau ada pengen cari peluang, ada nggak teman-temannya yang pinter jualan? Bisa kontak Johan ya, bisa kontak saya ya. Udah, tinggalin sesuatu, itu entah katalog, entah daftar penyakit, ya kan. Jadi RKA-nya atau bukunya atau apa ya, ya kita punya sesuatu yang biasanya kita tinggal dan itu biasanya kan berharga, ya diambil. Makanya jangan sampai hilang, sayang. Betul, setuju. Ya, itu aja mungkin tambahan dari saya. Ya, katalog yang kecil itu yang kita buat, kemudian mungkin kalau nanti sudah ada daftar penyakit, sama kartu nama. Ya, saya juga punya pengalaman unik dengan kartu nama. Ya, tadi yang mungkin di-sharingkan Pak Johan itu ya saya pernah ngalami gitu ya. Orangnya pokoknya intinya waktu saya jelasin dan sudah follow up itu pada waktu itu tidak berminat sama sekali. Oke, saya tinggalin itu ya, kartu nama. Waktu itu kartu nama, ya Ci, nanti kalau suatu hari Cici butuh kontak Ronald ya. Dah, dan saya udah lupa, itu udah beberapa bulan berlalu, tiba-tiba orangnya kontak loh. Orangnya kontak, Ron, kamu masih ini jualan Royal Jelly? Oh, masih Ci, kenapa? Aku mau beli dong. Nah, singkat cerita saya tanya, oh ya, boleh tahu nggak Cik, kenapa kok tiba-tiba Cici butuh Royal Jelly? Akhirnya dia cerita, kalau dia tuh sakit, terus dia ke dokter. Nah, di dokternya nyarankan konsumsi Royal Jelly. Nah, dia ingat sama Ronald, karena Ronald yang pernah nawarin dia Royal Jelly. Nah, kayak gitu ya. Jadi, betul, tinggalin sesuatu, kalau buku ya jangan, kalau buku kan agak mahal ya. Mungkin makanya kenapa kita bikin mini katalog itu kan jauh lebih murah lah ya. Cuman sekitar Rp700 gitu ya. Kartu nama. 1000 Pak Ronald Oh, naik. sekarang 1.000 ya, harga kertas naik. Ya, jadi bahasa kerennya teman-teman ya, yang hari ini lagi kita hype banget ya. Kita tuh presentasi ke banyak orang. Tujuannya itu ya bukan hanya cuman closing, ya jelas. Jualan closing jelas. Tapi salah satu yang penting adalah ingat kita ini membangun bisnis besar. Jadi Yes. kita presentasi ke banyak orang. Tujuannya itu adalah personal branding. Wah, itu bahasa kerennya hari ini. Oke. Jangan sering kan Anda lihat di TikTok apa bisnis personal branding. Makanya seperti tadi kan Pak Ronald cerita kan. Jadi konsumennya atau prospeknya ingat ya toh, dia pada waktu mungkin entah ngomong sama temennya atau mungkin lagi ngobrol sama dokter atau siapapun ya kan. Pokoknya bagaimana caranya teman-teman ya. Gimana caranya kayak contoh ya teman-teman saya tuh ya. Itu kalau ngelihat saya itu sudah identik sama botol Clover Honey. Ya, itu berarti personal branding saya berhasil. Ya kan? Kok bisa gitu? Lo bayangin teman-teman. Saya tuh ketemu sama teman saya ya. Teman saya tuh bisa gini. Begitu ketemu, halo Han. Oh iya, Clover Honey ku habis loh. Luar biasa atau teman-teman. Berarti teman saya tuh melihat saya kayak botol Clover Honey loh. Ya, itu berarti personal branding saya berhasil. Ya, Iya. sama kayak tadi kan, begitu Royal Jelly ya toh, langsung inget ya toh, Pak Ronald kayak botol Royal Jelly ya kan. Jadi, oh iya Royal Jelly, Pak Ronald gitu. Itu namanya personal branding, teman. Ya. Ini sebetulnya perlu lebih dalam lagi ya follow up. Nanti next time mungkin kita bikin sesi lah ya. Bikin Iya sesi udah yang 851 loh Pak Ronald. enggak ya makanya itu. Saya ya harus siap-siap janjian be orang. Oke, kita tutup doa ya. Kita sambung lagi besok. Siapa yang mau bantu tutup doa? Ayo, Bu Naning.
Ya Bu, thank you. Marilah kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyelenggaraan yang Kau berikan kepada kami semua, atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran, dan juga teman-teman yang baik yang selalu mendukung dan mengingatkan kami lewat pembelajaran bersama, lewat sharing, dan lewat apapun yang mereka lakukan untuk ikut bersama Engkau menguatkan perjalanan kami. Tuhan, kami akan memulai perjalanan kami hari ini dengan tugas-tugas kami, dengan pelayanan kami, dengan bisnis kami. Semoga Engkau menyertai dan memberkati usaha kami ini, dan semoga apa yang kami lakukan ini menjadi jalan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Amin. Ya, kita foto. Oke, udah semuanya. 1, 2, ya, cekrik. Oke, pengumuman teman-teman, saya besok malam bawain ini all about network marketing. Jadi terutama ini ya, kalau teman-teman yang masih ragu-ragu ketika ditanya ini MLM ya, waduh harus jawabnya apa ya, jelasinnya bagaimana ya. Nah itu saya besok jelasin itu. Terus boleh juga aja ini ya prospek yang mungkin masih ingin tahu lebih dalam tentang apa sih sebetulnya bisnis network marketing gitu ya. Terus nanti ada juga beberapa hal baru ya yang saya tambahkan di situ, yang salah satunya saya mau ngupas kenapa ada orang-orang yang banyak yang bergabung tapi tidak banyak yang berhasil. Nah, kenapa? Apa bedanya yang satu bisa berhasil dan yang satu nggak bisa berhasil? Oke, mungkin itu aja ya, besok jam 7 malam. Mungkin ada tambahan lagi, Sar? Ada tambahan pengumuman apa ya? Sementara belum. Itu aja, teman-teman. Tadi personal brandingnya dibangun, apa namanya, narasinya tuh loh, yang dari baca buku kemarin. Kalau bingung konsultasi ya. Ya, PR-nya ya dibuat. Oke, mungkin itu. Thank you. Mohon maaf kalau hari ini agak molor panjang. Oh, promo Biskin ya. Nanti ada Biskin Experience Sanctuary ya. Biskin Sanctuary Experience. Bikin experience itu bulannya biskuit di mana akan ada promo sekitar 10% all produk Ya, ya. Nanti ya. tunggu ini flyernya keluar resmi. Ya, ya. Oke, oke. Ya wis. Gitu ya, sampai ketemu besok. Sukses buat hari ini.